Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana wa habibina wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allahu ta'ala fi kitabihil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumus syiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Al-ayah. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah. Untuk mengawali jumpa kita pada kesempatan kali ini, marilah kita bersama-sama memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmatnya. Kita masih diberikan kesehatan sehingga bisa menjalankan ibadah puasa dengan khusyuk dan istiqomah. Salawat dan salam semoga tetap tercurahkan pada baginda Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan suri tauladan yang baik kepada segenap umatnya, sehingga kita mampu dan bisa membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Sahabatku yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, puasa merupakan ibadah wajib yang diwajibkan Allah Subhanahu wa taala hanya terkhusus kepada orang-orang yang beriman, sebagaimana dikatakan ya ayyuhalladzina amanu. Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menyebut golongan-golongan tertentu, hanya terkhusus kepada orang-orang yang beriman. Kenapa? Karena puasa hanya mampu diterima dan dijalankan oleh orang-orang yang di dalam hatinya terdapat iman. Dan juga puasa merupakan ibadah yang sudah sejak lama dilakukan oleh umat-umat, bahkan oleh umat sebelum Kanjeng Nabi Muhammad SAW. Tujuannya apa? Agar supaya kita semua terdidik dan terlatih menjadi orang-orang yang bertakwa. Oleh karenanya, sahabatku semuanya dimanapun kalian berada, maka jadikanlah bulan Ramadan ini sebagai momentum untuk meningkatkan diri, meningkatkan kewaspadaan diri, agar kita selalu tetap istiqomah beribadah di jalan Allah Subhanahu wa taala serta beramal saleh. Sahabat-sahabatku se-Islam, seiman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Di dalam menjalankan ibadah puasa, kita diperintahkan tidak hanya mengetahui syarat dan rukun puasa saja, tetapi segala hal yang berkaitan dengan puasa, termasuk mengetahui perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa, harus kita pelajari. Sebagaimana dikatakan di dalam kitab Firdaus yang diriwayatkan oleh Ibnu Ad-Dailami, bahwa perkara-perkara yang dapat membatalkan puasa dibagi menjadi dua. Yang pertama adalah perkara itu dapat menghilangkan pahala puasa, tetapi tidak sampai membatalkan puasa. Yang nomor dua adalah perkara yang dapat membatalkan puasa dan otomatis menghilangkan pahala-pahala puasa. Yang pertama adalah berbohong, atau dalam bahasa Arab al-kadhib. Sekalipun berbohong ini tidak membatalkan puasa, kata Rasulullah SAW, apabila engkau tetap melestarikan kebohongan dan tidak meninggalkannya, maka sungguh Allah Subhanahu wa taala tidak membutuhkan rasa lapar dan dahaga yang engkau tahan. Yang nomor dua adalah membicarakan aib orang lain. Membicarakan aib orang lain termasuk perbuatan yang harus kita jauhi di dalam agama. Karena sekalipun perbuatan aib itu merupakan kebenaran, sekalipun keburukan orang lain itu merupakan sebuah kebenaran, maka tidak seharusnya kita menceritakan keburukan tersebut kepada orang lain. Lantas bagaimana indikator sesuatu itu bisa dikatakan ghibah? Kata Rasulullah SAW, apabila engkau membicarakan satu hal tentang saudaramu, maka ketika saudaramu mendengar apa yang engkau bicarakan itu, maka ia merasa tersinggung dan marah. Yang nomor tiga adalah fitnah. Sebagaimana dikatakan dalam Al-Quran, al-fitnatu asyaddu minal qatl. Jadi fitnah adalah dosanya lebih besar daripada dosa membunuh. Karena apa? Karena di dalam fitnah itu sendiri adalah sengaja memicu pertengkaran atau memecah belah kedua belah pihak yang awalnya rukun menjadi tidak rukun. Naudzubillah min dzalik. Semoga kita terhindar dari perkara yang dapat merugikan diri sendiri dan juga dapat merugikan orang lain. Yang nomor 4 adalah memandang lain jenis dengan pandangan nafsu atau memandang dengan syahwat. Memandang ini terbagi menjadi dua.
memandang dengan hati dengan membayangkan, yang kedua adalah memandang secara langsung. Maka dari itu jangan sampai kita terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan yang demikian, karena dapat mengotori niat kita selama melakukan ibadah di bulan Ramadan. Yang terakhir adalah memberikan kesaksian palsu atau bersumpah palsu. Kita bersumpah yang tidak sesuai dengan fakta, sehingga menguntungkan dan merugikan kedua belah pihak. Maka dari itu jangan sampai kezaliman nanti akan kalah dengan, jangan sampai kebaikan akan terkalahkan oleh kezaliman. Oleh karenanya, semoga kita terhindar dari perbuatan-perbuatan yang dapat merusak citra diri kita sebagai orang mukmin. Yang nomor 2, yang bagian kedua adalah perkara tersebut dapat membatalkan puasa dan otomatis dapat menghilangkan pahala puasa. Yang pertama adalah makan dan minum dengan sengaja. Bagaimana kalau hanya sekedar memasukkan makanan ke dalam mulut tapi tidak menelannya? Memasukkan sesuatu ke dalam mulut itu hukumnya adalah makruh. Sebagaimana kita misalkan berkumur, bagaimana kalau seandainya kita berkumur ketika wudhu? Apakah itu dikatakan makruh? Selama kita berkumur lalu kemudian kita mengeluarkan air kumur tersebut dengan 100%, dengan sungguh-sungguh, hingga sampai kita yakin bahwa tidak ada air yang tersisa dalam mulut kita, maka itu ketika kita menelan ludah kok masih ada sedikit air yang tersisa, maka itu dimakfu oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ketika orang tersebut hati-hati, maka lebih memilih meninggalkan sesuatu yang sunnah daripada harus mengorbankan sesuatu yang wajib. Bukankah berkumur-kumur itu adalah sunnah? Maka dari itu, bagi teman-teman yang takut ketika puasanya kurang afdol, maka boleh untuk tidak berkumur ketika melaksanakan wudhu. Yang nomor 2 adalah muntah dengan sengaja. Karena mohon maaf, banyak sekali orang yang iseng teman-teman. Ketika sudah lapar, dahaga menyerang, lalu kemudian ia rela mengeluarkan apa yang ada dalam perutnya hanya sekedar untuk membasahi tenggorokan saja. Ingatlah sahabatku bahwa segala sesuatu hal yang telah kita keluarkan dari perut kita itu sudah terhitung najis, apalagi kita telan kembali. Kemudian yang nomor 3 adalah bersenggama. Bersenggama ialah berhubungan badan antara suami dan istri walaupun tidak keluar mani. Sementara hukuman ataupun dosa bagi orang yang bersenggama di tengah hari di waktu bulan puasa, yang pertama ia harus mengqadha puasanya. Selain itu ia harus memerdekakan hamba sahaya ataupun budak. Kalau ia tidak mampu, maka ia harus berpuasa 2 bulan berturut-turut. Apabila ia tidak mampu berpuasa selama 2 bulan berturut-turut, maka ia harus memberikan makan 60 fakir miskin, setiap orangnya kebagian 6 on setengah, kira-kira 1 porsi makanan. Kemudian yang nomor 4 adalah keluar air mani. Bagaimana kalau mimpi basah? Maksudnya ialah keluar air mani di sini adalah dikeluarkan dengan perkara-perkara tertentu. Dikeluarkan dengan cara yang sengaja, misalkan dengan menonton film porno, misalkan lagi dengan membayangkan seorang wanita dengan pikiran-pikiran yang kotor. Maka kalau seandainya sahabat-sahabat yang punya putra lalu kemudian putranya mengalami mimpi basah di siang hari, maka puasanya tidak batal, hanya wajib melaksanakan mandi wajib, hanya sebatas ataupun sebagai syarat untuk sahnya salat fardu. Lalu kemudian gila ataupun hilang akal. Ketika gila walaupun sebentar saja, maka gila yang demikian itu sudah termasuk perkara yang dapat membatalkan puasa. Kemudian selanjutnya adalah haid, nifas, dan melahirkan. Itu jadi 1 poin. Yang terakhir adalah murtad ataupun keluar dari agama Islam. Baik, itulah sekian perkara-perkara yang dapat mengurangi bahkan menghapus pahala puasa. Oleh karenanya, marilah kita kembali ke tujuan awal. Tujuan puasa adalah la'allakum tattaqun, agar supaya kita semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa. Dengan cara apa? Dengan cara menahan diri. Dengan cara menahan diri, lalu kemudian dengan menahan diri akan menimbulkan rasa waspada di dalam hati kita. Setelah ada rasa waspada,
maka insya Allah kita akan terhindar dari perkara-perkara yang dapat menjerumuskan kita ke dalam lembah kemaksiatan. Wallahu a'lam. Cukup sekian yang bisa saya sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini bisa berguna dan bermanfaat untuk kita semuanya. Saya akhiri. Ihdinas siratal mustaqim. Afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.